Baik, eh, hari ini pertemuan ketiga saya akan bahas tentang physical storage. Kalau dalam buku yang sesuai referensi itu di bab 12. Bersama saya Jati Putra ya. Tentang physical storage ini sebenarnya saya agak loncat ya sampai ke bab 12 dulu karena physical storage, materi yang hari ini itu sebenarnya gambaran kepada mahasiswa bahwa bagaimana sebenarnya database itu disimpan, lalu disimpan di data bagaimana. Jadi minimal kita ada gambaran bahwa storage kita bagaimana kita memaintain. Oke, saya akan coba mulai. Nah, physical storage itu storage secara fisik dibagi dua bagian, volatil dan non volatil. Yang volatil itu jenisnya adalah di mana contoh, tempat penyimpanan ini datanya akan hilang apabila tidak dialiri listrik, artinya dia mati di turn off kayak komputer nih, kita matiin shutdown, nanti datanya nggak ada lagi gitu. Setelah kita nyalain datanya udah nggak ada. Nah itu adalah tipe volatil. Nah lalu ada satu lagi tipe non volatil. Non volatil itu umumnya adalah datanya, bukan umumnya, pastinya datanya itu ada walaupun sudah dimatiin komputernya. Nanti kita nyalain kembali komputernya, data itu masih tetap ada. Ya, yang umumnya kita gambaran kita itu adalah ya data yang non volatil, seperti kita HP matiin setelah nyala ya datanya tetap ada. Itu karena dia simpan di bagian yang jenisnya non volatil storage. Nah, yang volatile storage itu bentuknya seperti apa? Itu seperti RAM, memori RAM. Nah, contoh tempat penyimpanan kita itu semua datanya di ada storage berapa. Jadi kalau kita lihat HP ya, lihat HP itu beli HP nih berapa gigahertz itu tentang prosesornya. Berapa RAM-nya? Ada 4 giga, 8 giga, 2 giga. Itu RAM-nya ya. RAM itu adalah tempat penyimpanan sementara yang mana kalau kita matiin HP-nya, RAM itu akan bersih. Makanya kadang kita kalau udah terasa lambat mungkin kita clean ataupun kita shutdown restart ya, karena restart itu proses mati bentar lalu nyala ulang. Bahasanya seperti itu. Sehingga RAM itu bersih ya. Nah, lalu untuk yang tapi data-data kamu ada di mana ya, nggak hilang karena datanya ada di dalam non volatile storage ya, artinya dia walaupun dimatiin dia tidak akan hilang, dinyalain kembali dia bisa ditemukan kembali kecuali rusak ya. Oke, jadi ada dua, volatil dan non volatil. Lanjut, lalu faktor apa saja dalam kita memilih penyimpanan? Tiga faktor dalam memilih penyimpanan ya, media penyimpanan itu adalah kecepatan, biaya, dan ketahanan. Jadi contoh kalau kita bayangin kecepatan, nggak kalau kadang ya HP prosesornya tinggi tapi kenapa lelet? Ya karena tempat penyimpanannya itu kecepatannya terbatas. Seperti itu. Lalu eh, biayanya, ya mau bagus biaya pasti mahal. Contoh kita gambarkan saat ini, kalau kalian tahu harga hard disk SSD sama dibanding hard disk yang lama yang pakai piringan, itu jauh beda. Karena kenapa? Ya yang SSD lebih mahal, per byte-nya lebih mahal. Jadi contoh anggap sekarang 1 juta cuma dapat 500 giga. Tapi dengan 1 juta dapat hard disk piringan itu bisa sampai 2 tera ya. Itu. Itu perbedaannya, 2 tera jadi sekitar berapa? 4 kali lipat dari SSD. Ya. Itu cost. Reliability artinya daya tahan. Jadi ada media penyimpanan yang daya tahannya contoh dia bisa dibaca tulis sampai berapa ribu kali atau berapa puluh ribu kali. Setelah itu dia nggak bisa lagi. Nah, ada yang memang jauh lebih dari itu. Nah itu reliability, ya, daya tahan.
Oke. Nah, eh, urutan urutan media penyimpanan itu secara hierarki seperti ini. Yang paling atas itu paling cepat, yang paling bawah itu paling lambat, baik kecepatannya. Nah, case memory. Nah, kalau kita sebut case, kalau kalian mungkin agak nggak ada bayangan case itu apa. Jadi kalau kita taunya RAM nih, masih ada lagi yang lebih cepat case, tapi umumnya case digunakan di sistem komputer. Jadi contoh, kalau kalian perhatikan, kalian beli komputer atau beli motherboard, dia akan ada spesifikasi 3 MB L case, L2 case, prosesornya juga ada berapa megabyte case memorinya prosesor. Nah, itu case ya, cache ya bahasanya. Ya, kalau kita sebutnya kadang agak ribet, cache lah, case memory ya. Nah, itu case jauh lebih cepat, tapi memang dia daya tampungnya nggak besar dan dia hanya digunakan untuk untuk pengoperasian komputer, sehingga dia memang nggak. Saya ingat bahwa dulu teman saya pernah menawarkan contoh nih, saya mau beli komputer, saya tanya dia bilang kamu cari yang di prosesornya atau motherboardnya yang case-nya cukup besar, itu akan sangat membantu dalam proses di komputer. Wah, saya tahu. Di saat itu mulai saya menyadari ada namanya case memory. Nah, lalu setelah case memory, lanjutnya apa? Main memory. Main memory itu adalah bentuknya kayak RAM. Ya, yang kita tahu itu RAM, memori RAM di komputer ada RAM-nya berapa, HP ada RAM-nya berapa. Itu adalah main memory. Lanjut itu adalah flash memory. Kecepatan yang ketiga. Flash memory yang sekarang kita tahu dan umumnya HP pakai flash memory, salah satunya SD card. Yang kita pakai itu bentuknya adalah flash memory. Ya, kalau main memory tadi DDR4, ya mungkin DDR5, berapa gigahertz, 8 giga, berapa gigabyte, 8 gigabyte. Oh, ada kadang sekarang VGA juga punya memorinya ya, RAM-nya berapa, ada 4, ada 6, ya seperti itu. Nah, kalau flash memory itu yang SD card, sama HP itu ada chip memorinya, itu semua itu adalah bentuk flash memory. Nah, case memory dan main memory itu adalah jenis memori volatil. Jenis storage volatil. Jadi matiin komputer, hilang semua datanya. Ya, jangan pernah berpikir bahwa kita bisa menyimpan data di main memory atau case memory. Enggak, restart hilang. Shutdown nyalain lagi hilang. Enggak ada. Nah, tapi setelah itu di bawahnya flash memory, nanti ada magnetic disk, optical disk, magnetic tape, semuanya jenisnya non volatil. Artinya dimatiin komputernya atau tidak dialiri listrik, dia tetap ada di dalam. Oke. Nah, lalu flash memory yang tadi kita tahu, SD card yang kita tahu saat ini, lalu ada flash disk, itu juga flash memory. SSD saat ini, hard disk yang pakai SSD itu juga flash memory ya. Lalu magnetic disk yang kita tahu hard disk biasa pakai piringan, yang kalau dia beroperasi kedengaran suara piringnya, ada suara seperti itu magnetic disk. Dan dulu kita pakai yang disket, saya nggak tahu mahasiswa sekarang masih ada zaman disket atau tidak, itu adalah magnetic disk. Nah, apa itu optical disk? DVD, CD itu optical disk. Ya, optical disk itu sama magnetic disk. Magnetic disk itu ditulis dengan dengan elemen magnet ya, head magnet, headnya itu kan dia tulis. Tapi kalau optical itu umumnya adalah ditulis dengan laser, sinar laser penulisannya. Lalu magnetic tapes itu adalah yang paling kuno. Kalau kita tahu bahwa kita dengar lagu dari kaset-kaset pita, nah pita itu adalah magnetic tapes ya. Dan itu adalah paling lambat untuk aksesnya ya. Tapi jangan salah, kalau untuk daya tahan simpan paling lama
itu di magnetic tapes. Nah, itu menurut teori di buku, tapi sekarang orang juga udah jarang karena infrastruktur untuk menjalankan magnetic tapes itu juga nggak murah. Nah, lebih murah yang kayak gitu, flash memory pakai USB bisa buka datanya. Nah, seperti itu yang malah digandrungi orang mudah pakai. Oke. Storage hierarchy, primary storage, secondary storage, tertiary storage. Nah, jadi yang primary storage itu fastest media but volatile, ya. Nomor satu, cache memory sama main memory itu termasuk dalam primary storage. Secondary storage itu non volatile, tapi cuman flash memory sama magnetic disk. Karena kenapa? Kecepatannya itu dia udah non volatile, lalu kecepatannya itu jauh lebih baik. Nah, itu yang tertiary storage itu umumnya sebagai media penyimpanan yang dalam jangka panjang dan tidak sering diakses. Nah, itulah tertiary storage. Biasa orang pakai apa? Magnetic tape, optical storage. Kayak seperti kita, ya udah backupnya di CD aja karena kamu bisa pakai. Itu kalau zamannya masih banyak pakai CD RW, DVD RW. Tapi sekarang juga udah jarang ya, karena orang menyimpan CD takut baret, lama-lama data nggak kebaca. Ya, umumnya udah pakai secondary storage. Nah, secondary storage kita tahu kenapa secara teori dia memang tidak menjadi yang paling paling untuk penyimpanan tahan lama ya tertiary. Cuman daya akses ya, slow access time ya untuk mengakses data dari tertiary jenis storage tertiary ini ya agak lambat. Nah, storage interface itu adalah di mana kita punya media penyimpanan, tapi bagaimana media penyimpanan itu berkomunikasi dengan perangkat komputer lainnya. Salah satunya adalah motherboard. Ya. Nah, jadi ini adalah interface yang ada untuk saat ini yang paling umum. Ya. Dulu ada IDE, tapi saat ini di buku saya lihat nggak ada lagi dia bahas IDE karena memang IDE itu udah mulai ditinggalkan. Saat ini adanya SATA, SAS, dan NVMe. Nah, serial ATA sesuai di gambar, serial ATA itu yang seperti ini. Nah, ini hadis yang pakai kayak gini colokannya itu serial ATA, SATA. Kita kalau sebutnya SATA. Nah, ini juga kabel kita ini jadinya kabelnya agak bahasanya ringkas ya dibandingkan dulu. Ini kabel power untuk SATA, jadi yang ini coloknya yang panjang, yang ini dia pendek sebenarnya, dia untuk yang dipendekin. Nah, ada SAS itu untuk teknologi server ya, interface-nya berbeda sendiri, jadi ini SAS, seperti ini SAS. Lalu ada NVMe, ini juga SAS ya, dia colokan ke motherboardnya. Lalu ada NVMe itu seperti ini, dua ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Cuman dia pakai ini, dia dulu disebut NVMe, cuman ya bentuknya mirip, tapi akhirnya ini adalah masih kecepatan SATA kalau pakai seperti ini. Jadi yang NVMe yang kenceng itu yang ada di sini, yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kecepatannya lihat, SATA itu maksimum paling kenceng itu 6 GB per second. Sedangkan SAS itu lebih baik lagi 12 GB per second karena teknologi SAS itu umumnya pakai server. Kalau kita beli di komputer yang biasa kita rumahan pakai, kita nggak bakal ketemu yang SAS karena itu memang teknologi yang ada di server, komputer server. Tapi kita bisa menemukan yang lebih baik, NVMe ya, dia bisa capai 24 GB per second kecepatan transfer rate-nya. Oke. Nah, lalu storage interface ini juga ini, this usually connected directly to computer system. Jadi istilahnya umumnya yang kita tahu itu adalah direct connected, yang ini bentuknya. Jadi hard disk itu di-connect langsung ke motherboard, itu ada direct connected ya. Lalu ada juga bentuknya SAN, storage area network. A large number of disks are connected by high speed network. Jadi SAN itu ini ya, di mana dia punya server, ada switch, ada tempat penyimpanannya di sini semua. Jadi
server ini membaca penyimpanannya itu lewat jaringan. Ini hadisnya semuanya. Itu SAN. Oke. Nah, kita sebagai klien, kita mau dapatin datanya itu tetap lewat server. Nah, harus masuk ke jaringan, masuk ke server baru tahu mana sih yang kamu mau panggil akses datanya, ya itu. Tapi NAS beda. NAS itu dia udah berdiri sendiri. Dia bentuknya seperti ini. Ini semua hadisnya di sini. Jadi kita klien, kita panggil data, kita nggak melewati server, tapi kita bisa langsung ke NAS. Jadi ini umumnya ini punya IP sendiri. Dia udah kayak server yang berdiri sendiri, dia punya IP. Tapi dia udah bentuknya NAS. Nah, dari sisi penggunaan dan kebutuhan saat ini, kalau umumnya yang kita pakai itu adalah NAS. Masa yang agak modern ya, itu adalah NAS. Ya, kalau kita kan ini ribet, harus ada server satu lagi. Kalau NAS sudah terintegrasi di dalamnya semuanya. Yang penting kita dimungkinkan untuk mengambil data langsung dari jaringan. Ya, seperti itu. Nah, magnetic hard disk. Kalau kalian pernah buka hard disk yang pakai piringan, ya bentuknya seperti ini. Ini piringannya, nanti ada beberapa keping ya, seperti ini. Dia disusun beberapa keping. Ada yang 2 ya, ada yang 4 ya, tapi umumnya saya kelihatan cuma 2. Oke. Nah, ini adalah magnetiknya. Dia atas bawah semua bisa ditulis, karena atas bawahnya itu juga semua punya kepala reheadnya ya. Nah, ini dia penulisannya seperti ini. Jadi ininya nanti gerak-gerak. Jadi ini kepalanya akan mencari datanya ada di semua. Ini diputer dan dia mencari tak, makanya dia nyari. Nah, ini adalah magnetic hard disk mechanism pencariannya. Piringannya disebut platter. Di dalam piringan itu ada bagian tertentu di sektor. Di sektor itu di dalamnya ada track ya. Lalu kita butuh yang namanya arm assembly-nya, lalu head-nya, read and write dia melalui head ini ya, seperti itu. Ini hadisnya kan, ini 2 keping kan. Nah, ini juga pakai magnetik, dulu pakai disket ya. Read, write, head. Jadi magnetic disk itu udah pasti sangat penting head-nya untuk menulis data dan membaca data. Surface of platter divide into circular task over 50 sampai 100.000 track per platter on typical hard disk. Jadi 50 sampai 100.000 track di sini bisa mencapai itu. Ya, tergantung hard disknya. Each track is divided into sector. Jadi setiap track, jadi ini track itu kan kalau kita kembali lihat, oh ini tadi kelewatan. Nah, ini track, ini kan track top. Oke, ada 50.000 sampai 100.000 track di dalam satu piringan hard disk. Nah, lalu size typical. Jadi a sector is a smaller unit of data that can be read or written. Sector size typically 512 byte ya, satu sektor itu 512 byte. Oke. Typical sector per track 50 sampai 10.000 inner track dan 500 sampai 1000 inner track, atau yang agak luar. Jadi dia ini inner track, ini outer track. Jadi agak luar itu bisa 1000. Kenapa bisa beda? Karena diameternya makin beda. Jadi kalau dikeliling seperti ini kan lebih jauh dibanding ini. Nah, itu ya, inner track sama outer track. To read write a sector, this arm swing to position head on right track. Jadi ininya akan bergerak mencari track yang tepat, yang mau dia baca, yang mau dia tulis. Platter spins continually, data is written as sector pass under head. Jadi melalui headnya ya. Head disk ini ada salah ketik. Assemblies multiple disk platter on a single spindle 1 sampai 5. Ya, bisa 1 sampai 5 keping tergantung jenis hard disknya. One head per platter mounted on a common arm. Jadi satu head itu ada armnya. Nah, ini ada tangannya.
Disk controller interface between the computer system and the disk drive hardware. Jadi dari disk controller itu ya kayak hard disk, apa ya bahasanya, kayak bahasanya apa ya, drivernya. Hard disk punya driver controller. Accept high level command to read and write sector. Jadi dia dengan ada drivernya baru dia bisa bekerja dengan baik. Dia bisa diperintah di sini. Initiate action such as moving, ya. Oke, lalu the disk arm to the right track and actually reading or writing data. Oke, itu juga sama ya. Disk controller compute and attach checksum to each sector to verify that data is read back correctly. If data is, jadi drivernya juga itu bekerja bahwa apabila data yang dia baca, dia tahu kan dicek nih, ada namanya proses checksum, kita tahu kan, itu kalau memang berbeda dia akan mulai mencari lagi yang tepat atau dia akan coba memperbaiki ya. Jadi kadang ada, kita tahu data rusak bisa diperbaiki. Nah, kadang juga bisa menentukan bahwa mana sih yang menjadi bad sector ya. Oke, ini yang udah setelah dia tulis, dia akan baca ulang untuk memastikan bahwa yang dia tulis itu benar. Nih, jadi cukup rumit ya. Di dalam itu dia ada cek lagi ulang. Perform mapping bad sector, artinya contoh kalau hadis yang lama-lama kayak gini bisa kita cek bad sector. Bad sector itu jika ada terjadi kerusakan track atau sektornya, kerusakan di sektornya sehingga itu tidak bisa dibaca ataupun ditulis lagi, nanti akan diingat supaya nanti di bagian sini jangan lagi ditulis ataupun dibaca, karena setelah ditulis itu datanya nggak bakal masuk dan dianggap hilang gitu loh, rusak datanya. Oke, performance measure of this. Jadi untuk mengukur kemampuan sebuah hadis itu ada 7 poin. Waktu akses, data transfer rate, disk block. Disk block itu artinya disknya, jadi piringannya itu ya, piringannya itu seberapa besar, seberapa luas, ada berapa, yaitu disk block. Mean time to failure, jadi isinya rata-rata ya, atau mean itu kan apa ya, garis tengah ya, waktu kegagalan. Jadi itu mean time to failure itu juga kadang bukan ada perhitungannya. Lalu sequential access pattern, jadi apakah diakses secara urutan. Sequential itu diurut. Jadi contoh kita kalau mau mengakses sektor nomor 8, jadi kita akan membaca dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baru dapat 8. Itu sequential, jadi urutan. Sedangkan random access pattern, saya mau ambil 8, langsung dia jatuhnya di 8, langsung ambil data di 8. Itu random access pattern. Jadi di mana kita butuh diambil. Nah, sequential dan random itu yang juga sangat berpengaruh. Jadi apakah hadisnya itu diambil pakai random atau sequential. Nah, lalu I/O operation per second. Jadi input output operation per second itu adalah baca tulis sebenarnya. Input dan baca tulis itu kecepatannya berapa. Oke. Nah, ini yang berjenis flash storage. Ada jenis NOR flash dan NAND flash. Yang saat ini umum dipakai itu adalah NAND flash. Kenapa nggak pakai NOR? Karena untuk membuat sebuah NOR di mana kapasitasnya kecil, malah harganya jauh lebih besar. Tapi memang NOR flash itu kecepatannya tinggi. Ya, NOR flash itu kecepatannya tinggi, kapasitas kecil, harga lebih mahal. Lalu NAND flash itu adalah kecepatannya tidak secepat NOR. Oke. Lalu kapasitasnya lebih besar dari NOR. Lalu tadi apa ini? Kecepatan, kapasitas sama harga. Ya, harga lebih murah karena memang lebih besar kapasitas yang bisa ditampung. Umumnya saat ini adalah NAND flash. Tapi ada beberapa yang memang kalau kalian beli
memori atau apa, atau hard disk SSD, kadang kalian bisa bayangkan ada hard disk tertentu yang gigabyte-nya sama dengan pasaran tapi harganya lebih mahal. Itu mungkin pakai NOR flash. NOR flash itu digunakan untuk karena kadang aksesnya cepat, jadi dia biasa digunakan untuk menjalankan program-program berat atau kita mau menjalankan aplikasi-aplikasi berat seperti itu. Oke. NAND flash used widely for storage cheaper than NOR flash. Require page at time rate 1 atau 4 KB. Dia pakai, jadi karena ini dia bentuknya chip, dia sebenarnya bukan sektor track lagi, tapi dia lebih ke arah page ya. Satu page satu data seperti itu. Nah, satu page itu bisa 512 bytes atau 4 KB. Ya, read time itu 20 sampai 100 microsecond per page. Jadi microsecond ya. Ya, yang paling cepat ya ini 20 microsecond, makin cepat ya. Jadi satu page itu bisa jadi satu page itu dibaca selesai satu page dalam 20 microsecond. Not much difference between sequential and random read. Jadi untuk tipe flash storage ini mau dia sequential, mau dia random, itu tidak ada perbedaan yang jauh. Tapi kalau untuk yang tadi magnetic disk, yaitu ada perbedaan karena dia ada perputaran baru untuk bisa mencari. Oke. Tapi kalau untuk yang flash, yang chip seperti ini enggak lagi. Page can only be written once and must be erased to allow rewrite. Jadi setelah ditulis dia harus menjalankan proses. Kalau dia tulis dan dia nggak mau lagi di tempat itu, mau dihapus, dia harus menjalankan penghapusan baru bisa ditulis ulang. Dia tidak bisa seperti magnet langsung ditulis timpa, itu nggak bisa. Dia harus melakukan proses hapus dulu baru bisa ditulis ulang. Nah, ini adalah perbedaan antara NOR dan NAND. Ya, kita bisa lihat salah satunya adalah generalnya sampai maksimum 256 MB. Ini bisa 2 GB per chip ya, per satu chipnya ya. Tuh. Read speed memang slower, tapi dia access speed, read speed faster. Ini slower. Seperti itu. Umumnya flash code storage atau eksekusi, jadi untuk program-program mau dijalankan ya pakai NOR jauh lebih kencang. Tapi kalau untuk yang NAND flash ya dia untuk data storage, penyimpanan. Ya, NOR flash kenapa mahal? Nih, bisa tahan 20 tahun. Ini tahan 10 tahun. Tapi dengan ya embel-embel ya, bawahnya ada syaratnya 1K program erase cycle. Nah, 1000 erase cycle ya. Jadi contoh page-nya itu dihapus sampai 1000 kali. Tuh. Oke, lalu SSD ini termasuk dalam flash storage ya, use multiple flash storage, transfer rate-nya 500 MB. Lalu untuk NVMe bisa sampai 3 GB per second. Nah, erase time-nya 2,5 millisecond per blok. Satu blok typically 256 KB sampai 1 MB. Nah, jadi bisa dibaca bisa dihapus sampai 100.000 kali atau 1 juta kali. Ya, erase block becomes unreliable and cannot be used. Jadi contoh ada yang memang agak bagus, dia mungkin sampai 1 juta kali dihapus. Setelah itu dia nggak bisa dipakai lagi page tersebut. Itu makanya kenapa SSD kalau udah seperti itu ya nggak bisa dipakai, seperti itulah. SSD performance matrix 4K read, 10K reads per second, IOPS 4K. Jadi SSD kalau untuk baca 10.000 pembacaan per second ya. Kalau penulisan 40.000 pembacaan 40.000 per second ya, penulisan. Data transfer rate for sequential reads and write 400 MB per second for SATA 3. 2 sampai 3 GB ini kan 400 MB. Ini 2 sampai 3 kalau pakai NVMe. NVMe itu jauh lebih cepat, tapi harganya mahal.
hybrid disk. Jadi hybrid ini kamu mengcombine, jadi kamu bisa pakai yang magnetik campur dengan SSD untuk satu komputer kamu. Ya, saya juga di rumah juga pakai seperti itu. Jadi ada hard disk yang biasa sama hard disk SSD. Nah, semua proses OS Windows atau Linux semua saya taruh di SSD. Jadi loadnya jauh lebih cepat. Untuk penyimpanan data saya utamakan taruhnya di yang magnetic disk. Oke, ini ada RAID. RAID itu umumnya kalau komputer biasa itu RAID-nya ya dia RAID 0 sih. Tetap ada RAID tapi dia RAID 0. Nah, kita bayangin komputer data nih, ada satu data kalau tiba-tiba rusak hilang dong datanya, betul nggak? Betul ya, hilang datanya. Nah, di server teknologi seperti itu ya tidak boleh terjadi. Harus ada cara solusi untuk supaya data apabila hilang masih bisa dikembalikan. Ya, kecuali memang kerusakan parah. Tapi meminimalisir data hilang salah satunya adalah dengan teknologi RAID, Redundant Array of Independent Disk. Redundant itu kalau kata-kata redundant itu artinya perulangan. Ya, di istilah kita bahasanya di copy gitu loh. Ya, diduplikasi itu redundant. Ya. This organization technique that manage a large number of disks providing a few of single disk. Nah, jadi sebenarnya kita beli hard disk nih. Nah, ini kalau contohnya beli hard disk 4 nih. Kita buat dia RAID tertentu, dia akan kebaca satu hard disk. Jadi contoh, anggap kita pakai hard disknya ini masing-masing 1 tera. Jadi ini kan harusnya kalau tanpa RAID yang untuk menjaga supaya data nggak hilang, tanpa RAID itu harusnya munculnya 4 tera. Tapi karena dengan di RAID itu bisa hanya muncul 1 tera. Kenapa? Karena ya 3 tera sisanya adalah untuk redundant, untuk dia mengcopy-copy file supaya kalau terjadi kerusakan masih ada backupnya gitu. Nah, high capacity and high speed by using multiple disk in parallel. Jadi kalau secara paralel ditulis ya memang jauh lebih cepat sih. High reliability by storing data. Reliability itu adalah kemungkinan nggak rusak, jadi reliability daya tahan. Redundancy itu maksudnya adalah store extra information, menyimpan informasi ekstra, ya, menyimpan informasi ekstra yang dapat digunakan, ya, can be used to rebuild information. Jadi ada beberapa tipe RAID yang mana bisa dia menyisipkan informasi tambahan supaya kalau terjadi kerusakan dia bisa kembalikan. Oke, mirroring ya, sama ya, duplikasi, copy ya, mirroring juga sama lagi. Nah, ini ada RAID 0 sampai RAID 1, RAID 5, RAID 6, di mana 2, 3, dan 4 ya. Itu ada RAID yang berbeda tipe, tapi karena untuk penyimpanan ini umum dipakai, saya akan cuma jelaskan RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6. Karena RAID yang lain itu juga saya cari bahannya nggak gitu gampang dicerna gitu, karena umumnya nggak terjadi dipakai yang ada saat ini. RAID 0 itu sebenarnya bahasanya tanpa redundant. Nah, ini kalau kita lihat ada data A1, nggak ada lagi ya data A1 kan. Nah, 2, 3, 4, 5, 6 ini nggak di RAID namanya. Ya, bahasanya ini nggak di RAID datanya. Jadi kalau hilang ya selesai. Tapi dia punya apa? High performance. Jadi punya kecepatan tinggi, lebih cepat daripada RAID yang lain. Where data loss is not critical. Jadi kalau dengan RAID 0 di mana kehilangan data itu nggak ngaruh gitu loh. Maksudnya kehilangan data bukan hal yang kritis. Itu RAID 0. Lanjut RAID 1. RAID 1 itu adalah semua yang ada di sebelah disk 0 semua sama dengan disk 1. Jadi kalau rusak disk 0 ya disk 1 bisa dipakai sebagai backup sementara. Ya, over best write performance. Untuk penulisan RAID 1 itu lebih baik. Ya, seperti itu penulisan. Kalau baca, nah beda lagi. Over best write performance,
Popular for applications such as storing log file in database system. Jadi untuk RAID 1 itu lebih cocok untuk penulisan log file ya. Ya, log file itu kalau kita tahu semua komputer itu punya log file. Apapun action yang kamu lakukan di komputer itu semua ada log filenya. RAID 5 ini yang mulai kalau untuk level-level profesional kita udah mulai pakai mulai dari RAID 5, tapi kalau yang paling bagus itu RAID 6. RAID 5 itu jadi gini. Kalau kita perhatikan A1, A2, A3, sisanya A, P. P itu ada parity, bagian dari A disimpan. B1, B2, BP. Nah, untuk jadi parity-nya disimpan di distribusi berbeda-beda tempat. Supaya jika ada yang rusak, contoh nih, ini rusak nih. Oke, B3, C3. Karena parity-nya B, C, dan D itu bukan di hadis ini. Jadi kalau kita ganti hadis yang TIS3 ini, nanti dengan dasar parity ini bisa dikembalikan datanya sama. Ya, itu jenisnya. Nah, makanya tolerate one disk failure. Jadi untuk RAID 5 hanya boleh saat bersamaan rusaknya 1. Tapi kalau rusaknya 2, untuk RAID 5 hilang semua. Nah, untuk penggunaan RAID 5 itu minimal 3 disk. Jadi kalau mau pakai RAID 5 ya beli di komputer hadisnya harus 3 minimal. RAID 6 hadisnya harus 4 minimal. Nah, tapi RAID 6 punya kelebihan. Lebih baik dari RAID 5 dan salah satunya adalah RAID 6 itu mentoleransi 2 disk failure. Jadi kalau 3 yang rusak selesai sudah. Semua data hilang. Nah, itu RAID 6. Jadi kalau 2 oke lah, kamu tinggal beli 2 hadis baru, ganti, selesai, langsung bisa kembali datanya seperti semula. Oke. Tipe of RAID itu ada 2, jadi ada software RAID sama hardware RAID. Software RAID itu ada RAID-nya dikendalikan dengan aplikasi. Ya. Sebenarnya kalau untuk software RAID ya, kalau untuk aplikasi yang cukup berat ya jangan pakai software RAID, lebih baik hardware RAID. Karena kenapa? Dengan menggunakan hardware RAID kita punya beberapa kelebihan ya. Jadi ada kemampuan dia bisa ada RAM tambahan yang mana non volatil. Fungsinya untuk apa? Jadi penulisan di dalam komputer itu akan masuk dulu di RAM. Itu pun RAM-nya jenis non volatil. Ya, dia ada jenis yang non volatil. Jadi pada saat itu belum dituliskan ke hadis, itu masih ada di dalam sana. Jadi contoh sudah tertulis di RAM, tiba-tiba mati lampu atau rusak atau berhenti mati lampu, ya nanti udah nyala kembali akan mulai RAM-nya ditulis ke hadisnya. Itu. Ya. Hati-hati ya, beware power value during write can result in corrupt disk. Jadi untuk hardware RAID itu ya karena datanya ditulis di perintah penulisannya oleh hardware. Jadi kalau contoh RAID itu kan dia hasil penulisan duplikasi. Jadi tulis di sini, tulis di sini. Pada saat dia tulis sudah di tempat A, ya, dia mau ditulis di tempat B, mati lampunya, mati listrik, ya bisa mengakibatkan itu data juga rusak, nggak bisa kebaca. Ya. Latent failures, data successful written earlier gets damaged. Ya. Jadi data successful written earlier, jadi sudah ditulis ini kondisinya, sudah ditulis mulai tulis yang kedua, data yang pertama rusak. Nah, itu juga bisa membuat data hilang. Tapi ya memang kasus seperti ini agak jarang, tapi mungkin terjadi. Data scrubbing itu adalah dengan hardware RAID itu memungkinkan data scrubbing itu secara continually dia akan men-scan di mana terjadi kerusakan, kalau bisa di recover, kalau nggak bisa ya udah dia akan muncul tanda rusak. Hot swapping ini yang perlu. Ini kalau hot swapping itu gini, komputer nggak dimatiin tapi hadis bisa dicabut dan diganti. Itu hot swapping, jadi tanpa harus mematikan hadis. Itu dibutuhkan di server. Jadi contoh bayangan kita lagi belanja online bla bla bla, tiba-tiba dimatiin servernya gara-gara dia mau ganti hadis, kan repot ya.
Jadi hot swapping itu butuh untuk enterprise level, untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan 24 jam online. Ya, sehingga dia tidak mungkin tutup. Dia kalau matiin server itu jadinya bahaya bagi dia. Ya, bisnisnya bisa terhenti. Ya, makanya dia butuh ada fitur hot swapping. Many systems maintain spare disks which are kept online and used as replacement for failed disks immediately on detection failure. Jadi ada beberapa sistem yang mana memaintain spare disk which are kept online and used as replacement. Jadi kalau ada bagian yang rusak, dia akan contohnya gini. Dia hadis kan tadi kalau RAID 6 kan minimal 4. Dia ada beli 5 hadis. Satu hadis itu dicolok dan diset bahwa apabila terjadi kerusakan, otomatis akan mengalihkan yang rusak ini dinonaktifkan, mengaktifkan kembali di yang tadi dipersiapkan. Jadi tetap 4. Yang satu itu nanti ada tanda mungkin tanda kerusakan, ya udah tinggal cabut. Tapi dia langsung secara elektronik, secara komputer otomatis, ya dia berpindah. Many hardware RAID system ensure that a single point of failure will not stop the function of the system by using. Jadi sebenarnya RAID hardware itu salah satunya. Kita bisa membantu supaya RAID itu juga bekerja baik, jangan tiba-tiba mati sistemnya kan. Kita beri juga power supply, tambahkan baterai, backup, UPS dan lain-lain supaya memang untuk RAID-nya itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Lalu sampai di sini ya tipe RAID. Untuk pembahasannya selesai di sini. Jika nanti ada pertanyaan bisa taruh di grup ya atau di classroom ya. Boleh ditanya, ada yang nggak ngerti silakan. Sampai sini saja materinya. Terima kasih. Salam.